Ada orang yang bilang katanya, si Natalie sekarang nih semenjak ada problem kerjanya muter-muter mulu di podcast. Nyampe nggak di kuping kamu? Nyampe. How did you feel pada saat kamu baca komen itu? Sebel atau seperti apa, Nat? Ya sebel pasti ada sebelnya juga Ya. sih Kak. Niatnya kan mau klarifikasi juga. Kamu punya pesan apa buat Akang Sule? Manggilnya apa Jadi Akang. Manggilnya Akang. Ya Akang semoga menjadi Hai guys, jumpa di vlog aku bersama dengan tamu yang sudah 2 kali nih. Kedua kalinya aku akan ngajakin ngobrol-ngobrol di podcast aku 1, 2, 3 jawab semuanya. Walaupun pertanyaan bukan cuma 1, 2, dan 3. Please welcome, aku selalu salah menyebutkannya ya, Natalie Bulldozer. Natalie Holscher. How are you my darling? Baik Kak, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat dong? Alhamdulillah. Fisik sehat? Alhamdulillah. Kurusan kayaknya? Lagi program. Bukan tekan batin kan? 1, 2, 3 jawab semuanya. Jawab apa tuh? Oke, Natalie Holscher. Ya. Kemarin terakhir kita berjumpa itu lo belum putusan kalau nggak salah. Belum. Ya Ini juga kan? belum putusan ini tanggal belum? 10. Oh oke. Berarti kalau gitu Putusan terakhir. final decision-nya Ya. ya. Apakah lu akan menjadi seorang, mohon maaf nih, janda? Enak nggak? Single parent? Janda tuh selalu konotasinya negatif ya? Enggak juga sih. Enggak juga kan sebenarnya. Janda itu kan adalah seorang yang bercerai dan mau nggak mau berstatus iya. statusnya harus menghidupi anak atau hidup sebagai seorang istri sendirian gitu kan. Cuma kalau lu nih sekarang misalnya nanti ternyata Tuhan menentukan memang lu sama Kang Sule akan berpisah gitu. Do you mind kalau orang bilang, ih itu kan janda baru. Do you mind with that title sebagai janda? Ya apa boleh buat Kak. Mau Ya. gimana lagi, emang udah seperti itu. Ya Right. udahlah. Berarti kan masih ada beberapa hari menuju sampai akhirnya final decision. Ya. Oke, walaupun cuma tinggal berapa hari, tapi kan again tidak ada yang mustahil. Ya. Walaupun bukti-bukti, bukan bukti-bukti ya, maksudnya kata-kata saling curhatan segala macam, dan netizen berkomentar dan segala macam sepertinya mengarah kalian akan berpisah. Tapi kan again, kalau Tuhan berkehendak, apa sih kalau bahasa Islamnya, kun fayakun ya? Kun fayakun. Kun fayakun, tidak ada yang mustahil. Ya. Mungkin nggak possibility, sedikit saja berapa persen ada possibility netizen melihat kalian bisa bersatu kembali menjadi keluarga yang sakinah marwadah warohmah? Is there any possibility even though it's just tiny little bit? Untuk aku sendiri ya. Iya, maksudnya kalau ini kan nggak bisa dijawab sama Kang Iya, Sule iya, karena aku untuk belum aku interview. sendiri ya, bagi Buat aku kamu pribadi tidak ada, even for Azam enggak juga. Enggak. Azam juga nanti pasti ada waktu untuk ayahnya, ada waktu untuk aku juga. Jadi aku nggak batasin itu semua. Oke, saat kamu kemarin ngelihat, maksudnya gini, aku ngobrol sama kamu karena aku cerita sama Natalie waktu awal ketemu itu, jujur sebetulnya ketemu Natalie itu kayak diem, terus kayak apa ya? Bukan sombong sih, tapi maksudnya kayaknya anaknya nggak luwes gitu loh. Jadi kita tuh teman-teman tuh mau reach out ke dia tuh kayaknya dia di mulut deh gitu ya kan, nggak enak. Pikirannya kayak lagi kemana-mana. Nah, tapi sampai kemarin satu program di jadi bintang tamu, ngobrol-ngobrol gitu. Kita jadi sering chatan kan, sering ngobrol gitu loh. Nah, aku ngeliatnya sebenarnya kamu juga sempat bilang sama aku, sebetulnya deep down inside your heart kamu tuh pengennya menikah sekali seumur hidup. Seumur hidup. Ya. Tapi akhirnya kan ya, kalaupun nanti akhirnya berpisah, ternyata kan kehidupan berkata berbeda. Iya. Kamu ngomong nggak ke Azam, walaupun Azam belum mengerti, ya mungkin mengerti dengan cara dunianya dia, tapi belum mengerti kata-kata, belum bisa ngomong. Ya. Tapi sebelum kamu memutuskan berpisah dengan ayahnya, did you talk to your son? Ya paling kalau misalnya lagi tidur ya. Azamnya udah tidur, ya aku tatap gitu, maafin ya bundanya. Aku udah janji loh Kak, nggak mau nangis lagi, udah kemarin aja. Sudah lewat ya. Iya. Ya maafin bundanya gitu. Minta maaf ke Azamnya. Iya, karena melakukan
sesuatu yang menurut aku ya ini keputusan yang tepat buat aku gitu. Tapi nanti suatu saat ketika dia udah gede dan dia udah mengerti, aku akan menjelaskan dan aku bilang, Azam tidak boleh membenci bundanya, tidak boleh membenci ayahnya. Harus sayang, nggak perlu kamu harus tahu permasalahan dari keluarga. Harus tetap sayang sama ayahnya. Harus, ayah, kakak-kakaknya. Jadi walaupun kalian berdua berpisah, tetap kamu akan menanamkan kepada Azam saat dia bertumbuh, walaupun mungkin secara fisik tidak akan selalu bersama dengan ayah dan kakak-kakaknya ya, tapi tetap akan kamu kasih pengertian bahwa ini ayah kamu, tetap harus sayang sama ayah kamu. Oke, tadi sempat ada kata-kata dari Natalie bilang, biar bagaimanapun juga, aku minta maaf karena aku mengambil keputusan yang terbaik untuk aku. Do you think that's your decision, it's the best juga for your son? Keputusan yang terbaik juga untuk Azam, Nat? Kalau untuk Azam ya kita kan nggak tahu ya Kak. Tapi Azam menjadi consideration dong, pertimbangan dong saat kamu memutuskan, karena kan saat kamu mutusin untuk berpisah, Azam pasti akan terpengaruh hidupnya kan? Pasti itu jadi consideration kamu juga dong. Pasti. Ya paling nanti aku akan bilang, aku akan kasih tahu. Ada orang yang bilang nih Nat ya, nih mumpung gue bersama dengan kamu, ada orang yang bilang katanya, si Natalie sekarang nih semenjak ada problem kerjanya muter-muter mulu di podcast. Nyampe nggak di kuping kamu? Nyampe. Pasti nyampe. Karena komen netizen itu terbaca tak terbaca. Mungkin tidak terlihat mata, tapi nyampe di hati. Ya kan? Oke. Tapi aku pengen tahu dari sisinya Natalie. Karena gini, aku percaya bahwa kamu tuh bukan orang yang melakukan sesuatu tanpa alasan. Dari obrolan kita chat ngobrol, sepertinya kamu tuh juga nggak tahu ya, kalau aku lihat sebenarnya I don't think you're actually the person yang only looking for fame aja. Ini ada momennya nih, gue cuma pengen cari kesempatan untuk ini. Karena kan you're sharing about your feeling. Kadang-kadang lu juga nangis, lu juga sedih gitu loh. Kenapa akhirnya lo memutuskan untuk sharing, terbuka melalui podcast-podcast teman-teman artis yang kamu percaya? Mungkin kalau sharing itu termaksud klarifikasi ya untuk aku ya. Jadi yang kemarin-kemarin beritanya simpang siur di mana-mana, jadi aku cuma pengen aku klarifikasi sebenarnya seperti ini dan hubungan kita ya semuanya baik-baik aja gitu. Dengan keluarga pihak sana juga baik-baik aja. Jadi ya udah gitu loh, clear. Gitu. Tapi saat kamu dibilang katanya pas sibuk cerita dan segala macam, how did you feel pada saat kamu baca komen itu? Sebel atau seperti apa, Nat? Ya sebel pasti ada sebelnya juga sih Kak. Niatnya kan mau klarifikasi juga, karena kan ya sekarang aku hidup udah balik lagi ke sendiri ya Kak. Jadi membangun lagi image aku nggak mau jadi image-nya yang jelek-jelek gitu loh Kak. Jadi aku klarifikasi di situ, apakah benar yang netizen bilang kayak gini, terus yang podcast yang sebelumnya, ya aku menjelaskan tanpa menyudutkan gitu. Jadi dalam setiap podcast kamu sebenarnya berusaha untuk tidak mau menyudutkan pihak seberang. Dan memang kalau boleh jujur cuma di sini aja ya aku jujur. Mau di podcast, mau di acara bintang tamu TV, aku selalu bilang sama manajerku tolong di filter. Jadi kalau misalkan ada bahas masalah-masalah tentang keluarga atau yang kayak gimana-gimana, aku nggak mau. Paling bahasnya udah tentang aku, hidup aku sekarang, tentang Azam dan adik-adik aku, udah. Gitu. Itu benar. Karena tadi sebelum mulai, manajernya Natalie juga datang ke aku. Ini maksudnya di luar dari Natalie yang ngomong atau segala macam ya gitu. Tapi sebenarnya kita berdua udah sepakat ya. Waktu dari pertama kali kita podcast, aku udah bilang sama Natalie, kalau kita mau podcast, aku nggak mau kita ngebahas. Maksudnya gini, pasti dalam pembahasan kita akan ada bersinggungan dengan Kang Sule. Tapi aku tidak mau kita membahas lebih spesifik on the table. Lu kenapa cerai? Jeleknya Kang Sule apa? Kelemahannya apa? Karena buat aku sih Nat, it's always takes two to tango. Kami jawab bayi nih, misalnya kemarin aku ada masalah sama Tyson, nggak mungkin Tyson doang yang salah, pasti aku juga punya peranan. Tapi kan ada kadarnya, ada kadar seberapa besar dari masing-masing pihak, ada kadar seberapa besar masing-masing pihak mau bertoleransi. Ada yang orang ngerasa, udah deh, this is my limit, cukup nih sabarnya aku sampai sini gitu. Orang kan berbeda-beda ya. Jadi makanya aku tadi teman-teman sekedar informasi sebelum podcast juga manajernya bilang, Kak, kalau boleh lihat listing pertanyaannya. Terus aku bilang, aku nggak pernah punya list pertanyaan. Terus kalau di TV juga, aku selalu bilang skrip kirim. Jadi aku baca, nanti ada yang nggak
harus ditampilin aku coret-coret gitu suruh. Iya. Kenapa? Karena kamu tetap pengen punya hubungan yang baik sama Akang? Iya. Gitu karena aku lihat ada Azam di sini. Betul. Jadi mau gimana pun kalau aku single, aku cerai, ya udah. Iya. Lo gue. Iya. Tapi kalau di sini kan ada Azam. Iya. Mau sampai kapanpun aku akan ketemu sama mereka dan mereka lagi. Betul, Gitu. betul. Karena kan biar bagaimanapun juga Azam itu Kang Sule adalah ayahnya. Iya, benar. Apapun yang terjadi itu tidak akan pernah bisa merubah fakta bahwa Azam adalah darah daging Kang Sule. Benar. Jadi kalaupun ada berita yang nggak enak apa segala macam, lu mungkin bisa nggak cocok sama Kang Sule. Ya. Tapi bagaimana anak lo ntar melihat pada saat dia sudah besar, ya Iya, dong, gitu. Kemarin nih Nat, ada satu lagi, tadi yang soal podcast yang tadi sudah memberikan klarifikasi ya guys, bahwa dia itu ibaratnya kalau netizen bilang muter ke podcast karena lu mau mengclarify tentang sesuatu. Iya. Menurut lo dengan lo kemarin sudah melakukan beberapa kali podcast beberapa teman-teman artis, nyampe nggak pesan yang pengen lo sampaikan? Maksudnya terklarifikasi atau justru it got worse kadang-kadang? Terklarifikasi. Oke. Berarti mission accomplished dong. Iya. Terus Terlaksana. sama ini lagi Kak, sorry aku Iya. potong. Iya. Sama yang di Natalie mampir di bintang tamu, dipanggil terus. Sekarang gini Kak, kalau memang aku baca komenan netizen. Kadang komenan netizen tuh kadang tulisannya tuh kan Azam udah dikasih uang bulanan sekian. Lu Terus masih aja ngapain sih, masih muter-muter? Ya itu untuk Azam, untuk aku, untuk diri aku sendiri ke depannya gimana gitu. I see. Iya. Jadi itu adalah salah satu surviving weapon lu juga ya, Iya. senjata untuk bertahan. Belum PLN, token listrik, belum bensin, apalagi Kak? Iya. Apalagi tuh banyak banget. Berarti dulu pada saat Belum makan. ya harus kerja kan berarti Iya, ya. harus kerja. Kalau buat Azam mah udahlah ada ayahnya gitu ya. Iya. Tapi buat kamu pribadi, dulu tuh kamu sebelum ketemu sama Kang Sule kerjanya apa Nat? Bukan kamu DJ ya Nat? Dari sebelum DJ memang nyanyi sama Mas Piu Padi. Oh, Mas Piu. Mas Piu sama Mas Roman, Mas Maki Ungu. Jadi itu kolaborasi vokalisnya aku, The Secret namanya. Oh, tapi lo berhenti karena lo nikah sama Kang Sule atau lo berhenti emang? Aku berhenti karena Padi Reborn. Oh, jadi udah punya project yang lain Iya, gitu. Padi Reborn. Langsung aku mikir lagi karena kan memang sendiri kan. Iya. Duh, tulang punggung juga. Ya udah, aduh ngapain lagi. Belajar aja nge-DJ gitu. Belajar nge-DJ, oke. ya udah. Dari yang ajarin aku itu, coba Nat, yuk mau nggak nge-DJ? Ya udah boleh, gue jual lo. Ya udah boleh. Tapi aku nggak mau lupain nyanyi aku. Jadi Iya, sambil nge-DJ iya. nanti di tengah-tengah nanti aku nyanyi di depan gitu. Wow, oke. Tapi berarti sekarang dengan lo akhirnya berpisah dan lo menjadi single parent sendirian, berarti lo udah mulai dong nih Nat, kalkulator di otak lo udah mulai jalan dong nih. Apa yang harus gue kerjain? Iya. Bagaimana caranya supaya gue bisa, ya tiap bulan kan kebutuhan terus berjalan. Benar. Sekarang strateginya apa Nat? Selain maksudnya lo, aku lihat juga maksudnya lo tuh lumayan kekeh ya Kak. Collab yuk, aku nanya tanggal segini ngapain Nat? Aku mau collab sama artis ini. Maksudnya gue lihat lo ada kegigihan gitu loh. Iya. Ya dong, kalau kemarin kan kita ngeliatnya lo hanya bertumpu sama Kang Sule karena kan memang sebagai suami istri gitu. Begitu lepas sempat kepikiran tuh gimana Nat, bisa sendiri nggak? Ternyata bisa juga gitu. Udah apa yang strategi apa yang dijalanin untuk bisa sekarang menata karir sendiri tanpa Kang Sule? Balik lagi ke apa yang aku kerjakan sesuai dengan hobi aku, jadi biar aku bisa lebih semangat lagi gitu Kak. Kayak YouTube itu memang dari sebelum nikah sama Akang itu aku udah YouTube duluan gitu. Terus collab sama Akang, jadilah perjodohan di situ gitu. Gara-gara collab jadi kolaborasi beneran ya, Bo? Iya. Dapatlah Azam. I see. Terus juga kalau mikir ke depannya ya kalau ada tawaran-tawaran, kita nggak tahu tawaran-tawaran dari TV apa dari iklan, dari ya apapun itu yang halal, yang penting halal ya udah ayo gitu. Iyalah bener, iya. Semangat. Jadi lahir kembali lagi gitu loh. Aku Iya. yang dulu balik lagi gitu. Kalau kemarin kan ya di sama rumah, suami gitu ya. di rumah. Melayani Karena memang suami. kan aturan dari suami kan kita harus Iya, ikut gitu. iya. Jadi di rumah ya udah di rumah. Kesulitannya apa sekarang, Nat? Maksudnya gini, kalau dulu kan kayak podcast, lu harus interview nih, ya kan? Berarti kamu harus belajar sesuatu yang baru gitu kan? Kesulitannya apa sekarang? Kalau dulu kan ngevlog ada Akang kan orangnya kreatif kan, bikin apa kamu mah tinggal ya udah ngikut lah gitu loh. Kalau sekarang kesulitannya apa berdiri sendiri tanpa Kang Sule? Kalau podcast memang dari sebelum sama Akang juga udah
Oh, udah pernah. Iya, podcast. Oke. Berarti tinggal ngejalanin lagi diasah lagi dong. Asal lagi. Oke. Aku dengar kamu gabung sama manajemennya Mas Eko Patrio. Iya, bener. Bener. Kenapa Nat? Kenapa akhirnya gabung dengan manajemen besar? Kenapa nggak berjalan sendiri aja? Pasti ada alasannya dong. Ya karena aku sendiri Kak, aku nggak bisa yang banyak mikir. Ya. Kalau ngurus ini gimana, yang ngurus ini gitu satu. Ya. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, mumpung ada Mas Eko dan aku kenal juga Mas Eko dari aku kecil Kak. Jadi ya udahlah, daripada sama manajemen yang aku belum tahu kayak gimana, mending sama Mas Eko. Oke. Kalau ada yang bilang katanya Natalie dengan adanya permasalahan di keluarganya tapi justru mendapatkan banyak job sekarang. Ini gue tadi barusan ngelihat di salah satu artikel kebanjiran job selepas masalah perceraian atau rumah tangga dengan Akang Sule. What do you think? Kadang gini, kalau dengar netizen lagi ya Kak, kadang suka sedihnya gini. Kalau nggak karena Kang Sule, lu nggak jadi apa-apa. Iya, kadang suka gitu. Iya. Ya, siapa juga yang mau seperti ini Kak, gitu loh. Siapa juga yang mau seperti ini. Terus juga, ya takdir. Balik lagi ke takdir gitu loh. Jadi kalau dibilang karena Kang Sule, aku pansos sama Kang Sule. Pansos kenapa ada Azam? Pansos nggak usah pakai anak ya. Maksudnya Pansos aja begitu dapat karirnya. Kalau mau jajan sekalian aja udah gitu Kak, gitu. Kadang juga suka mikir ya kenapa ya kok ngomongin kayak gini. Tapi ya udah, namanya netizen ya. Mereka berpikirnya kan udah terlalu luas kemana-mana gitu. Dan mereka juga kan at the end of the day tidak tahu yang sesungguhnya terjadi. Dan kamu juga gak punya kewajiban untuk cerita sama semua orang juga kan gitu. Semenjak kejadian kemarin, Mas, ini berapa hari lagi kan? Berarti udah putusan dong? Oh ya. Iya, berapa hari lagi ya? Putusan, iya. Udah membangun komunikasi lagi belum sama Akang? Karena kan nanti mau gak mau kalaupun misalnya kalian bercerai, ya soal Azam pasti mau gak mau harus komunikasi dong. Udah berusaha untuk membangun kembali nggak komunikasi itu? Selalu Kak. Selalu, jadi selalu video call selalu, Kak Azam selalu, begitupun sebaliknya. Kayak kemarin juga memang aku ngomong kan, aku nggak ada menutupi Azam untuk keluarga mereka, apalagi untuk ayahnya, nggak akan. Jadi pas aku lagi benar-benar kerja 1 harian, ya udah di rumahnya Akang. Oh, dititipin di rumah Akang. Iya. Ayahnya juga kan? Iya. Gitu, ada jadi, obrolan nggak sih Nat? Maksudnya bagaimana, maksudnya gini, mungkin kita gagal sebagai suami istri, tapi yuk kita berusaha untuk kita jangan sampai gagal sebagai orang tua. Ada nggak obrolan? Sebelum pergi dari rumahnya Akang, memang kita udah bikin kesepakatan dan bikin komitmen gitu. Jadi kita selesai baik-baik ya, karena di sini juga ada Azam gitu. Jadi ya udah, sekarang aku sama Akang udah kayak temenan aja. Iya. Kalau dia mau sharing-sharing, sama juga sharing-sharing gimana kerjaan, gini-gini, ya semoga seperti itu ya, amin. Iya, iyalah, maksudnya kan silaturahminya mungkin berbeda bentuk ya sekarang ya, tapi biar bagaimanapun juga, nggak tahu ya Nat, gue sih suka sedih kalau orang maksudnya ini cuma personal opinion aku ya, maksudnya kalau orang bercerai terus jadi saling menjelek-jelekan. Ini balik lagi, ini pendapat pribadi aku ya, apalagi kalau ada anak di dalamnya gitu, karena kan si anak ini biar gimana pun juga bingung, karena dia pasti mengasihi mama dan papanya kan, dan lu nggak akan pernah bisa suruh anak ini untuk memilih gitu loh. Jadi maksudnya kalaupun my pray for both of you, sekarang Kang Sule juga teman baik aku, semoga kalaupun kalian memang tidak jodoh lagi sebagai suami istri, tetap bisa menjadi orang tua yang baik buat Azam juga gitu loh. Kemarin aku sempat diinterview sama beberapa media menanyakan mengenai misalnya kan sekarang tuh lagi banyak banget berita yang jadi kesebar kemana-mana. Misalnya yang aku sedih sih adalah ayah dianggap abis soal perceraian Natalie sama Kang Sule terus ngelebar kemana-mana gitu soal ya dianggap temperamen apa segala macam gitu. Nggak tahu ya Nat, kalau gue pribadi ngelihatnya kayak masa lalu misalnya bagian-bagian dari satu program terus diangkat ada cuplikan-cuplikan lah ibaratnya gitu. Kayaknya dieksplor terus gitu kekurangan orang. Nggak tahu, kalau aku sih ngelihatnya bahwa siapa sih yang sempurna, kan orang juga nggak ada yang sempurna ya. Iya, nggak ada yang sempurna. Aku juga nggak ada yang sempurna. Iya, gitu loh, nggak ada orang. Kamu gimana ngeliat? Karena biar bagaimanapun juga kan that's the person yang pernah menjadi bagian dalam hidup kamu gitu loh. Kalau masalah itu aku sempat di garda terdepan sih Kak. Dulu kan sempat ada rame banget berita tentang Akang yang
gimana kan, Iya. yang masalah-masalah yang sebelumnya ada lah masalah yang pernah naik berita di zaman Iya. aku Kamu garda garda terdepan. Terus juga aku tegur juga langsung kan orangnya, kenapa gini gitu. Jadi Orang itu maksudnya siapa? Orang yang iya, membuat berita keluar, bukan akangnya kan? bukan. Iya. Gimana kamu nguatinnya pada saat kamu jadi istri dulu? Maksudnya kalau ada, biar bagaimanapun kan karena saat di atas tuh anginnya kenceng kan, Iya. ada aja orang yang ini apa segala macam. Kamu nguatin akang tuh gimana? Aku tuh orangnya bucin banget Kak. Kamu tuh bucin. Bucin banget, bucin, manja banget. Jadi kadang kalau misalkan dia yang udah lagi bengong, lagi gimana, aduh bahasa. Karena kan pasti Iya. sedih juga dia. Dia sedih, lagi bengong, dan kalau misalkan sedih tuh dia Kelihatan ya? kelihatan terus dia bengong gitu, terus nggak mau cerita. Jadi apapun itu pasti aku duluan, kenapa Oh, lu sampai ngurek dia tanya, iya. sampai dia ngomong begini. Ya, sabar, nggak semua orang tuh di atas gitu loh. Jadi kita ada naik turun, udah gitu aja. Yang penting sabar aja udah. Wow. Satu karakter yang lo angkat jempol dari suami lo, ini masih suami dong, dari suami lo. Kan kalau orang biasanya kalau bercerai ditanya apa kelemahan dari suami lo yang bikin lo nggak. Kalau aku mau nanya justru sepanjang lo menjadi berapa lama jadi istrinya Kang Sule? 2 tahun. 2 tahun. Sama pacarannya? Pacaran Sebentar banget ya. Iya. Oke, taruhlah lo 2 bulan lebih mengenal Ya. seorang Sule. Apa karakter dari Kang Sule yang menurut lo benar-benar lo angkat jempol? Jadi Kamu menggunakan hijab karena pada saat itu memang mungkin ada ibaratnya impact dari calon suami, atau memang kemauan sendiri, atau saling mempengaruhi, atau seperti apa? kalau di rumah tuh sampai benar-benar sujud sampai kaki aku kram sendiri. Banyak banget isi doa aku tuh, banyak banget Kak. Nangis sama Allah. Ya Allah, kasih petunjuk, kasih titik terang untuk aku. Ya Allah, kuatkanlah aku, karena siapa lagi kalau bukan aku yang kuatin diri aku sendiri gitu. Karena kan aku nggak ada. Udah pernah dapat yang kaya nih, pernah dapat yang ngetop banget, pernah dapat yang lucu banget. What kind of a man yang kamu cari tuh laki-laki yang seperti apa?